Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Tresna Anime. Gimana kabar kalian semua? Semoga pada sehat selalu. Kali ini kita akan melanjutkan kembali mengenai cerita Tales of Demon and God untuk part ke-10-nya. Sekaligus akan mengakhiri season ketiga ini. Baiklah, tanpa basa-basi kita akan langsung saja mulai ke pembahasannya. Setelah pertarungan Nili dengan Zezong, besoknya teman-teman Nili berkunjung ke tempat Nili ini. Mereka mengatakan bahwa Xiao Ninger telah memasuki batas keramat surgawi. Mendengar hal ini, Nili menjadi khawatir, karena batas keramat surgawi bisa menyebabkan lautan jiwa menjadi rusak. Nili pun kemudian juga ingin memasuki batas keramat surgawi ini. Teman-teman Nili mengkhawatirkan Nili karena ia akan meninggalkan kediaman Raja Kota. Nelly ternyata telah memikirkannya dan kemudian melakukan penyamaran. Selanjutnya Nelly memberi teman-teman Nelly roh-roh iblis tingkat pertumbuhan dewa sesuai dengan teknik mereka. Di tempat wakil direktur akademi, mereka di sana mengkhawatirkan Xiao Ninger karena Xiao Ninger belum juga kembali dari batas keramat surgawi. Selanjutnya Nili dan teman-temannya datang ke tempat itu. Nili meminta izin untuk memasuki batas keramat surgawi. Wakil direktur pun menyetujuinya. Mereka pun membawa Nili ke tempat pintu masuk. Nili pun kemudian memasuki tempat ini. Saat Nili masuk, ia langsung diserang oleh beberapa ilusi yang membuat dirinya kesakitan. Namun Nili pun akhirnya dapat bertahan dengan meditasinya. Tiba-tiba ada suara yang berbicara dengan Nili. Suara ini berupa roh. Roh ini mengagumi Nili karena dapat bergabung dengan dua buah roh iblis sekaligus. Kakek roh ini kemudian menawarkan Nili untuk menjadi muridnya. Kakek roh ini ternyata merupakan salah satu dari 5 pendiri kota Glory. Ia bernama Yeyan. Nili pun menolak tawaran Yeyan sebagai gurunya. 我对成为你的弟子真没什么兴趣。 Yeyan pun terkejut dengan hal ini. Setelah mereka berdebat lama, akhirnya Yeyan pun mengetahui bahwa pengetahuan bocah ini dalam hal kultivasi telah jauh melebihi dirinya. Tentu saja dalam pengetahuan kultivasi, Nelly lebih tinggi, karena sebelum kembali dari masa depan, Nelly telah hidup sangat lama dan telah mempelajari banyak teknik kultivasi, dan juga telah menjadi sosok yang melebihi tingkatan legenda. Kakek Yeyan pun kemudian memasuki pikiran Xiao Ninger dan menawarkan menjadi gurunya setelah melihat teknik kultivasinya. Nelly selanjutnya juga datang ke tempat itu. Yeyan kembali terkejut dengan kedatangan Nelly ke tempat ini. Yeyan ini tertarik dengan teknik kultivasi yang sedang digunakan Xiao Ninger. Nili kemudian menawarkan akan memperlihatkan teknik ini dengan syarat ia mendapatkan pedang meteorit Dewa Petir. Yang mengatakan bahwa jika ia pun memberi pedang ini, Nili tidak akan bisa mengendalikannya. Mereka pun kemudian bertaruh. Taruhannya yaitu jika Nili bisa mengendalikan pedang ini, maka Yeyan harus mengikuti Nili sejak saat itu. Sedangkan jika Nili gagal, ia harus memberikan teknik kultivasinya dan juga memperlihatkan teknik kultivasi naga petir Xiao Ninger. Nili pun setuju. Kemudian Nili dan Xiao Ninger menunjukkan teknik naga dewa petirnya. Yeyan kemudian sangat terkejut dengan teknik yang sempurna ini. Yeyan kemudian membawa Nili ke tempat pedang meteorit Dewa Petir. Di sini Nelly juga memberi Xiao Ninger roh iblis dengan pertumbuhan tingkat dewa yang cocok dengannya. Kemudian menyuruhnya untuk segera bergabung dengannya. Nelly kemudian berusaha dengan keras untuk mendapatkan pedang meteorit Dewa Petir ini. Dengan susah payah, akhirnya Nili pun dapat mendapatkan pedang itu.
Nili kemudian mengingatkan taruhannya dengan Yeyan sebelumnya. Yeyan berkata bahwa ia akan menepati janjinya, tetapi jika ia pergi keluar maka dalam beberapa hari saja jiwanya mungkin akan menghilang. Nili kemudian memiliki rencana dengan hal itu. Mereka pun kemudian pergi keluar bersama dan sudah ditunggu oleh teman-teman mereka. Di suatu tempat, Nili telah selesai membuat boneka jiwa yang akan ia gunakan untuk leluhur Yeyan. Boneka jiwa ini merupakan buatannya sendiri dari cetak biru yang ia dapatkan di harta keluarganya. Leluhur Yeyan pun bergabung dengan boneka jiwa ini, dan boneka itu pun kemudian dapat terbang dengan sendirinya. Setelah Yeyan terbiasa, maka kekuatannya akan kembali ke tingkatan legenda. Mereka pun menamai boneka ini dengan nama Xiao Feifei. Saat Nili dan lainnya sedang dalam perjalanan pulang, mereka dihadang oleh beberapa orang. Nili mengetahui bahwa yang menjegatnya adalah tetua Seng Ming dan orang-orangnya. Teman-teman Nili kemudian bergabung dengan roh-roh iblis barunya. Dan menghajar orang-orang ini. Xiao Feifei juga menggunakan kekuatannya untuk membunuh beberapa orang dari mereka. Orang-orang yang mencegat Nili pun hanya tersisa 2 orang lagi. 1 orang kemudian langsung bergabung dengan roh iblisnya dan ditahan oleh Nili yang juga bergabung dengan roh iblis panda bertaringnya. Nili kemudian menghempaskan orang ini dengan kemampuan Yin Yang Blast-nya. Selanjutnya Seng Ming pun tertangkap oleh mereka. Nili kemudian membawa 2 orang ini ke tempat asosiasi alkimia untuk dilakukan interogasi guna untuk membuktikan persekongkolan antara keluarga keramat dengan guild kegelapan. Mendengar berita kegagalan ini, patriark keluarga keramat sangat kesal dan marah. Di kediaman Raja Kota, Yeshio memberikan sebuah buku yang ditemukan oleh Lord Yemu di suatu tempat di sebuah mayat seorang rank legenda. Buku ini bertuliskan tulisan kuno, sehingga mereka semua tidak bisa membacanya. Yeshio kemudian menyarankan untuk meminta bantuan Nili, yang mendengar kabar bahwa Nili bisa membaca tulisan kuno. Yeshio pun kemudian menemui Nili di tempatnya. Yeshio pun membiarkan Nili membaca buku yang telah Yemo temukan ini. Nili kemudian menjelaskan apa isi dari buku ini. Isinya yaitu sebuah arai 10.000 binatang buas, yang mana arai ini bisa mengendalikan roh iblis tak terhitung dari rank emas hitam ke atasnya. Kekuatannya sangat mengerikan, bahkan bisa sampai membunuh seorang dari rank legenda. Nili pun berkata untuk membangunnya membutuhkan waktu 2 bulan. Yeshio kemudian meminta dengan hormat kepada Nili untuk membantu pemasangan arai 10.000 binatang buas ini. Nili berkata bahwa untuk urusan ini alangkah lebih baik jika Raja Kota sendiri yang mengatakannya. Dan Nili memiliki permintaan untuk memindahkan tempat tinggalnya dan adiknya agar ditempatkan di tempat yang dekat dengan tempat tinggal Zijun. Setelah mendengar semua ini dari Yeshio, Zizong menjadi kesal dan marah. Yeshio kemudian kembali lagi memujuk Zizong dan mengatakan bahwa arai ini benar-benar hebat. Ia membujuk Raja Kota untuk benar-benar memikirkan hal ini. Di halaman, Yeyong kembali bertemu dengan Nili. Nili memanggil Yeyong dengan sebutan ayah mertua. Yeyong kemudian menyerang Nili. Leluhur Yeyan kemudian menunjukkan dirinya. Yeyong yang mengenal leluhur Yeyan kemudian menjadi sangat marah dan langsung bergabung dengan roh iblisnya kemudian menyerang Nili.
Tetapi serangan itu ditahan oleh Yiyan. Yiyan kemudian menjelaskan bahwa dirinya dengan sukarela memasuki boneka jiwa ini. Zizong dan Yeshio pun kemudian memberi hormat kepada leluhur Yiyan ini. Yeshio kembali memujuk Raja Kota dan membisikkan suatu rencana. Zizong pun akhirnya menyetujuinya. Yeshio kemudian menemui Nili dan berkata bahwa Raja Kota telah menyetujui persyaratan dari Nili. Dan akhirnya Nili dan adiknya pun pindah ke tempat yang dekat dengan tempat tinggal Zizun. Baiklah, sekian saja pembahasan cerita dari Tales of Demon and God untuk season ketiganya. Besok akan lanjut ke season keempatnya. Terima kasih, terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa.